Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam renungan harian 4M pada hari ini, Senin tanggal 24 Maret 2025. Saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita untuk mengikuti renungan harian 4M Sinode GKO. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Hari ini kami dimampukan Tuhan untuk menikmati hari yang baru. Namun sebelumnya kami mau mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan, agar biarlah firman Tuhan ini yang menuntun langkah kami ketika kami menapaki kehidupan kami di hari ini. Ajar kami melalui firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan jadikan kami sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah Kristus batu karang rohani. Firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 3-4. Saya akan baca menurut terjemahan baru 2. Demikian firman Allah. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Pengalaman rohani apakah yang dialami Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan? Ada banyak peristiwa. Salah satunya dalam pembacaan kita hari ini, yaitu Tuhan memelihara mereka secara ajaib dengan cara memberi roti dari sorga dan air minum dari gunung. Pemberian mana dalam Keluaran 16, Mazmur 78 ayat 23-29, dan air minum melalui batu karang ketika Israel tidak mungkin untuk bercocok tanam maupun memiliki sumber air secara permanen, tetapi Tuhan memelihara mereka secara ajaib dengan cara memberi roti dari sorga dan air minum dari gunung. Apa maksud rohani pada ungkapan makanan dan minuman rohani? Kita sebaiknya memahami rohani di bagian ini dalam konteks sumbernya dari Allah dan tujuannya bersifat rohani. Keluaran 16 ayat 4 dan 15. Mana adalah roti dari sorga yang diberikan supaya bangsa Israel bersandar padanya dan menaati Tuhan. Kenyataannya, mereka justru sering bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan yang sudah memelihara mereka. Kedua, apa maksud batu karang yang mengikuti mereka? Kita sebaiknya memahami bahwa yang dipentingkan Paulus di sini bukanlah batu karang itu, tetapi Allah sebagai pemberi air. Dengan pemahaman seperti ini, maka ungkapan batu karang yang mengikuti mereka sebenarnya berarti Allah selalu mengikuti dan memberi mereka air. Hal inilah yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Paulus untuk menyatakan bahwa batu karang itu adalah Kristus. Bagi mereka, batu karang yang memberi minum tidak lain adalah Tuhan sendiri. Ulangan 32 ayat 4, 15, 18, 30-31. Allah yang memberi mereka minum, bukan batu karang itu. Berdasarkan pemahaman seperti ini,
Paulus dengan mudah dapat mengembangkannya sebagai berikut. Batu karang sama dengan Tuhan, sama juga dengan Kristus. Jadi, Kristus sebagai batu karang rohani adalah Kristus yang memelihara kehidupan umatnya sebagaimana Allah memelihara umat Israel dengan memberi mereka mana. Demikian juga Kristus. Kedua, Kristus sendiri dan bersama-sama dengan umatnya, sebagaimana batu karang yang selalu mengikuti dan memberi air kepada Israel. Demikian juga Kristus selalu hadir dan mengikuti kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, teruslah berpegang pada Kristus sendiri, maka Ia akan memelihara dan hadir bersama-sama dengan kita, dengan tujuan supaya kita tetap bersandar dan taat kepada Dia. Saudara, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan tetap bersandar dan hidup taat kepada Kristus sebagai batu karang rohani. Mari hari ini kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga, sahabat, dan saudara seiman, dan setiap orang yang kita kenal, bahwa hanya Kristuslah sandaran hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh tuntunan-Mu kami boleh dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Kristus sebagai batu karang rohani kami, Kristus sebagai air hidup. Karena itu ajar kami untuk tetap berserah, bersandar, dan hidup taat kepada Kristus. Kami akan memulai segala aktivitas pekerjaan kami, maka kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami, supaya kami hanya berjalan seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Shalom untuk kebenaran firman Tuhan kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.